Assalamualaikum teman-teman, kembali lagi di catatan minimarket. Video kali ini kita akan bahas tentang jenis barang yang punya keuntungan yang berbeda-beda. Video ini saya bahas berdasarkan apa yang saya alami dan catat selama lebih dari 7 tahun mengelola toko ini. Jadi bukan sekedar teori, tapi angka nyata di lapangan di toko saya. Ingat ya, angka ini hanya gambaran umum di tempat saya, bisa sedikit berbeda di tempat kalian, bergantung kebijakan supplier dan harga di daerah masing-masing. Tapi gambaran besarnya kurang lebih sama aja. Mari kita bahas satu persatu ya. Yang pertama, kelompok 1 itu barang kebutuhan pokok, seperti beras, minyak goreng, gula pasir, telur, tepung, garam, dan lain-lain. Ini adalah barang yang paling dicari, paling cepat laku, dan jadi tumpuan utama toko. Tapi, ada satu fakta yang banyak pemula belum tahu. Untungnya kecil banget. Biasanya untung kotornya cuma berkisar 3% sampai 7% saja. Contoh nyata di toko saya. Misalnya beras 5 kg, saya cuma ambil keuntungan 1.000 sampai 2.000 per karung. Padahal modalnya itu cukup lumayan. Dan karena toko saya bukan khusus jual beras, saya tidak bisa mendapatkan harga lebih murah. Karena untuk mendapatkan harga lebih murah harus beli dengan kuantiti yang banyak. Tapi kenapa tetap wajib dijual? Jawabannya, barang ini pemikat pelanggan. Orang keluar rumah khusus buat cari barang ini. Kalau toko kita tidak ada beras, tidak ada minyak, percayalah, orang tidak akan masuk. Dan kalau mereka tidak masuk, mereka tidak akan beli barang yang lain. Jadi, walaupun untungnya kecil, barang ini bisa membuat barang yang lain yang untungnya lebih besar menjadi laku. Tapi, berdasarkan pengalaman saya, barang pokok ini paling rawan dengan selisih harga. Kadang, harga beli sudah naik, tapi kita belum berani untuk menaikkan harga. Untungnya jadi makin tipis. Atau kadang harga beli turun, tapi stok lama masih banyak. Jadi rugi juga kalau dijual murah. Jadi, kita harus betul-betul cermat dalam menjaga stok untuk barang pokok seperti itu. Kelompok kedua, barang kebutuhan harian dan kebersihan. Nah, ini adalah barang yang sebenarnya menjadi sumber utama sebuah toko. Untungnya sedang atau cukup besar. Rata-rata untung kotornya berkisar antara 10% sampai 18%. Angka ini pas banget dengan rata-rata keuntungan toko yang saya sebutkan di video pertama kemarin. Contoh barangnya seperti sabun mandi, sampo, deterjen, pasta gigi, pembersih lantai, dan sejenisnya. Keuntungannya cukup nyata, selisih harganya jelas, dan barang ini laku terus, tidak ada matinya, karena orang pasti butuh. Keunggulan utama barang ini tidak terlalu terpengaruh dengan perubahan harga. Kalau harganya naik sedikit saja, pembeli biasanya tidak terlalu pusing atau langsung beralih ke toko lain. Bahkan, pelanggan cenderung tidak ingat persis berapa harga barang jenis ini. Alasannya barang ini dipakai setiap hari, tapi pembeliannya tidak dilakukan setiap hari. Berbeda sekali dengan beras atau minyak goreng, yang kalau naik Rp1.000 saja, orang sudah langsung menghitung dan membandingkan harga. Selain itu, barang kelompok ini juga awet, tidak gampang rusak, dan peminatnya sangat luas. Kelompok ketiga, makanan ringan, snack, permen, atau minuman. Contohnya ya berbagai macam cemilan, permen, keripik, biskut, minuman saset, es batu, dan lain-lain. Ini untungnya paling besar. Keuntungan kotornya bisa mencapai 20-35%. Barang inilah yang seringkali menutupi kekurangan keuntungan dari barang pokok yang tadi kita bahas. Pelanggan membeli barang ini bukan karena terpaksa, tapi karena mereka memang mau dan suka. Ini bukan barang kebutuhan wajib, tapi barang yang dibeli untuk rasa bahagia dan kepuasan, serta gaya hidup. Anak-anak setiap hari pasti jajan, orang dewasa juga suka ngemil, dan saat haus, orang akan langsung beli minuman. Intinya, kalau toko bisa menjual kelompok ini dalam jumlah banyak, keuntungan akan sangat besar. Bahkan kalau saya perhatikan, minimarket besar seperti Indo dan Alfa pun, sebenarnya mereka lebih fokus menjual kelompok barang ini. Tapi itu hanya pengamatan saya saja. Tapi ada catatan penting dari pengalaman saya, yaitu barang ini memang untung besar, tapi hati-hati dengan kadaluarsa dan kemasan rusak. Jadi kuncinya selalu cek tanggal kadaluarsa dan atur penataan barang di rak. Pastikan stok yang lama ditaruh di depan dan yang baru masuk ditaruh di belakang. Jangan sampai untung besar tapi malah rugi karena barang terbuang.
Kelompok keempat yaitu barang yang susah laku, musiman, atau barang besar. Contoh sederhana seperti alat tulis, peralatan rumah tangga kecil, barang musiman seperti kembang api, barang hobi, dan sejenisnya. Ini adalah jenis barang yang susah laku. Memang untungnya besar, bisa di atas 25%, tapi uangnya tertahan lama. Misalnya kita beli barang senilai ratusan ribu rupiah. Untungnya memang lumayan besar per barang, tapi barang itu baru laku 1 atau 2 sebulan sekali. Artinya, uang yang kita punya itu tertahan dalam waktu yang cukup lama. Kalau terlalu banyak menumpuk barang jenis ini, uang kita jadi macet, tidak bisa berputar lagi untuk beli barang yang lain yang cepat laku. Jadi aturan saya, jangan terlalu banyak stok barang jenis ini. Cukup ada sedikit saja untuk melengkapi pilihan. Dan jujur saja, toko saya memang cenderung menghindari kelompok ini. Alasannya, selain uangnya terdiam, barang jenis ini juga memakan tempat penyimpanan. Karena ukuran toko saya tidak terlalu besar, saya pastikan hanya menjual barang yang orang butuhkan dan perputarannya cepat saja. Nah, sudah jelas kan bedanya keuntungan dan karakter masing-masing kelompok barang? Sekarang teman-teman pasti bertanya, jadi kita harus jual yang mana saja? Apakah cukup jual yang untung besar saja? Jawabannya tidak bisa. Harus dicampur dan diseimbangkan. Ini strategi yang sudah saya pakai selama beberapa tahun dan terbukti sukses menjaga kelangsungan toko saya. Pertama, barang pokok ini wajib lengkap. Walaupun untungnya kecil, fungsinya adalah sebagai pemikat pelanggan, supaya orang mau datang ke toko kita. Kedua, barang kebutuhan harian. Ini adalah tulang punggung toko. Di sini untung utama kita didapatkan. Pastikan jenis barangnya banyak dan pilihannya lengkap. Yang ketiga, snack dan makanan ringan. Ini adalah pengisi kantong atau sumber laba terbesar. Untung besar, laku cepat, dan perputaran uang sangat cepat. Yang keempat, barang susah laku. Cukup ada sedikit saja, sekedar untuk melengkapi. Jangan sampai uang tertanam banyak di sini. Bahkan toko saya cenderung tidak menjual barang-barang jenis ini. Ingat ya, usaha toko itu tidak dilihat dari besar kecilnya untung per barang, tapi dari seberapa cepat uang itu berputar. Barang pokok yang untungnya kecil tapi berputar cepat itu jauh lebih baik daripada barang yang untungnya besar tapi uangnya tertahan lama. Semoga pengalaman saya ini bisa jadi panduan, baik buat teman-teman yang baru mau mulai usaha toko, ataupun buat yang sudah punya toko tapi ingin menyusun strategi yang lebih baik. Kalau ada yang mau ditanyakan, atau ada pengalaman lain yang mau dibagikan, tulis di kolom komentar ya. Dan jangan lupa tonton video saya yang lain, dan sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum.